Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa, jawab salamnya seadanya. Orang capek ya. Begitu habis nonton drama Wise Al-Qarni yang luar biasa. Luar biasa sekali dramatisasi seperti itu. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat, terpelajar, berbudi luhur dan suri tauladan di tengah keluarga, yang terhormat Bapak RW kita. Pak Hidayatullah Pak ya. Alhamdulillah beliau bercerita 2 periode jadi RT, kemudian naik kelas menjadi RW. Kita doain semoga Pak RW kita ke depan bisa menjadi lurah. Lurah di Papua. Jauh amat ya. Segenap pengurus Musola Al-Ikhlas, segenap pengurus remaja Islam Musola Al-Ikhlas, Bapak dan Ibu jamaah Maulid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maulidur Rasul itu lebih agung daripada nuzulul Quran. Maulidur Rasul itu lebih hebat daripada Isra dan Mi'raj. Maulidur Rasul lebih hebat daripada tahun baru Islam. Kenapa? Karena kalau nggak ada Maulidur Rasul, tidak ada nuzulul Quran. Kalau tidak ada Maulidur Rasul, tidak ada Isra dan Mi'raj. Kalau tidak ada Maulidur Rasul, tidak akan ada tahun baru Islam. Itu makanya Al-Quran perintahkan kita girang, bahagia, ceria manakala kelahiran baginda. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabizalika falyafrahu. Katakan oleh Muhammad, oleh karena anugerah-anugerah Allah, rahmat-rahmat Allah, maka giranglah, maka bahagialah, maka senanglah. Rahmat Allah yang paling agung adalah lahirnya junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum ditulis oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakpur, di hari ketika Nabi Muhammad dilahirkan, Ibunda Aminah menyaksikan di antara 2 pahanya ada cahaya yang sangat terang benderang. Bahkan saking terangnya, di antara 2 paha Ibunda Aminah bisa menerangi istana-istana di negeri Syam. Jadi pada saat baginda Nabi dilahirkan, di antara 2 paha Ibunda Aminah ada cahaya yang sangat terang benderang, bisa menerangi negeri-negeri di negeri Syam.
kakek baginda Nabi Abdul Muthalib yang sedang berada di Ka'bah menyaksikan rumah Aminah semuanya memancarkan cahaya, tidak terlihat dindingnya, tidak terlihat atapnya, tetapi semuanya berubah menjadi cahaya yang sangat terang benderang di malam hari kelahiran baginda Nabi. Burung-burung berkicau di malam hari ketika baginda Nabi dilahirkan. Bintang gemintang kerlap-kerlip, bulan bercahaya begitu indahnya sehingga masyarakat Mekah keheranan, begitu takjub menyaksikan di atas langit terang benderang menyambut kelahiran baginda Nabi. Itu makanya ada syair yang sering dilakukan oleh anak-anak kita itu. Rohatil atyaru tashdu bilayalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi bilayalil maulidi bilayalil maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh sukacita, yang penuh sukacita. Ada yang bilang duka cita, yang enak sukacita. Bahkan Ar-Rahiq Al-Maktum menceritakan ketika Nabi Muhammad dilahirkan, 10 gereja di negeri Syam amblas ke dasar bumi. Balkon-balkon Raja Kisra runtuh berantakan di hari Nabi Muhammad dilahirkan. Api yang disembah oleh orang-orang Majusi, oleh orang-orang Zoroaster di Persia, 700 tahun disembah, tidak pernah padam, tidak pernah mati. Tetapi di hari kelahiran baginda Nabi, di malam kelahiran baginda Nabi, api yang disembah oleh orang Majusi tiba-tiba mati, tiba-tiba padam. Kenapa? Karena kelahiran baginda Nabi begitu agungnya, begitu mulianya, sehingga wajar kita umatnya memperingati maulid baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, ada berapa jumlah? Jumlah Nabi berapa? 25. Ada ibu 25. Saya mau tanya Pak, jumlah Nabi ada berapa? 25. Ini kan kita mau maulid, tuh mentauladani ya, generasi ya, semua lintas generasi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, jumlah Nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad jumlahnya 124.000. Ini kudu pada tahu, kan mau maulid namanya ya. Jumlah Nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu 124.000. Dari 124.000 Nabi, berapa Rasul? 11. Nah itu dia, ada yang udah baca. Kenapa? Karena cepat googling. Jadi Bu, dari sana kemudian Allah pilih 25 orang Nabi dan Rasul yang wajib diketahui ada di dalam Al-Quran.
kemudian dipilih menjadi 5 Nabi Ulul Azmi, dan dipilih hanya 1 yang paling mulia, itu adalah baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-Syekh Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasan di dalam kitabnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Insan Al-Kamil menyebutkan kesempurnaan Nabi Muhammad itu setidaknya ada 5. Yang pertama, kamaliyatun bin nasab. Nabi Muhammad itu sempurna nasabnya, sempurna silsilahnya, sempurna garis keturunannya. Kata baginda Nabi, mawaladani min sifahil jahiliyah. Saya ini tidak dilahirkan dari keturunan-keturunan yang ada hubungannya dengan pernikahan jahiliyah. Maka para ahli hadis menelusuri ibu baginda Nabi ke atas, nenek baginda Nabi ke atas, terus sampai dengan daripada ibu Siti Hawa, tidak ada sedikit pun yang namanya pernikahan jahiliyah. Kenapa? Karena silsilah Nabi yang paling mulia, silsilah Nabi yang paling agung. Hadirin, Nabi Ibrahim alaihi salam itu lahir di tahun 1997 sebelum Masehi. Itu Nabi Ibrahim. Kurang lebih 2000 tahun sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Ibrahim punya istri berapa? 2. Istri pertama namanya Siti Saroh. Siti Saroh dibawa oleh Nabi Ibrahim dari Persia, dari Irak menuju ke Yordan. Dari Yordan dia bawa ke Palestina. Dari Palestina Siti Sarah itu dibawa ke negeri Mesir. Di Mesir Nabi Ibrahim berjumpa dengan Raja Fir'aun. Hari itu kebiasaan Fir'aun demennya bukan sama bininya. Fir'aun di zaman Nabi Ibrahim cintanya bukan sama istrinya, tetapi Fir'aun hari itu demennya sama bini orang. Jadi kalau sekarang ada laki demennya sama bini orang bukan sama bininya, berarti siapa? Tuh Fir'aun. Itu Fir'aun begitu melihat bini Nabi Ibrahim demen, jatuh cinta, maka dia kuasai istri Nabi Ibrahim Siti Saroh. Tapi begitu dia mau meluk Siti Saroh, tangannya setruk. Meluk Siti Saroh, tangannya setruk. Maka kemudian dia minta maaf kepada Siti Saroh. Nah Siti Saroh bang muridnya Nabi Ibrahim, langsung dia doakan, ya Allah sembuhkan tangan Fir'aun. Langsung sembuh. Kirain sembuh sadar, makin gila dia tabrak Siti Saroh, setruk lagi. Dia doain lagi, setruk lagi. Orang laki kalau udah gila gitu, ya udah gila, ya otaknya kagak ada. Udah 3 kali setruk, bini orang masih mau ditegrep aja. Akhirnya Fir'aun sadar Siti Saroh bukan orang biasa. Dia minta maaf kepada Saroh, dan dia minta maaf kepada Ibrahim, dan dia beri hadiah saudaranya namanya Hajar. Jadi Siti Hajar itu saudara raja di Fir'aun. Siti Saroh sampai umur 80 tahun Nabi Ibrahim belum punya anak. Nah Siti Saroh nyaranin sama Ibrahim agar nikahin Siti Hajar. Apa yang terjadi? Siti Hajar hamil, Siti Saroh hamil. Siti Hajar melahirkan Ismail, Siti Saroh melahirkan Nabi Isa. Jadi ibu kalau yang berumah tangga lama nggak punya anak, ikutin Nabi Ibrahim. Ikutin Nabi Ibrahim.
Zakaria lama nggak punya anak, ngangkat anak. Bininya bunting, namanya anak pancingan. Siti Saroh melahirkan Nabi Ishak. Nabi Ishak melahirkan Nabi Yakub. Nabi Yakub melahirkan 12 anak. Di antaranya yang kita kenal Nabi Yusuf dan Nabi Bunyamin. Kemudian nabi-nabi Bani Israel. Sedangkan Siti Hajar melahirkan Ismail. Kata baginda Nabi tentang silsilahnya, Innallaha astafa Kinanah min Ismail wastafa min Kinanah Quraisy wastafa min Quraisy Bani Hasim wastafani min Bani Hasim. Kata baginda Nabi, Allah pilih dari Nabi Ibrahim turun Ismail, dari Ismail turun Adnan, dari Adnan turun Kinanah, Kinanah Bani Hashim, Bani Hashim Abdul Muttalib, Abdul Muttalib Abdullah, dari Abdullah turun kepada baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sempurna nasabnya, sempurna silsilahnya, sempurna keturunannya. Duren montong, kalau kita kawinin sama duren montong, itu hasilnya juga kan duren bangkok. Itu keturunan. Maka Nabi mengatakan jangan sembarangan. Tahayyaru linutobikum. Hati-hati menjatuhkan air mani. Fa innal irqadassas, karena garis keturunan kuat sekali pengaruhnya di dalam kehidupan. Itu makanya Nabi silsilahnya hebat. Yang kedua, Nabi Muhammad itu sempurna pada badannya. Dari ujung rambut sampai ujung kuku, Nabi Muhammad sempurna. Antal bashar wa laisa kal bashar. Nabi Muhammad itu manusia, tapi tidak sama dengan rata-rata manusia. Ibu sebagai manusia punya ludah. Bapak sebagai manusia punya ludah. Rasulullah sebagai manusia punya ludah. Tapi ludah Rasulullah dengan ludah kita kagak sama. Ada sahabat namanya Hubayb ibnu Yasaf. Dalam perang Badar ini nih, badannya kesabet pedang, bahunya nyaris terbelah dua, jatuh tersungkur. Ama Nabi dibangunin di dalam perang Badar itu. Nabi ambil air ludahnya, usap di pundaknya, darah berhenti mengalir, badannya menyatu kembali. Ludah Nabi penuh dengan mukjizat. Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi panglima perang di dalam perang Hunain. Tapi pagi-pagi Ali gak bisa jadi panglima. Kenapa? Matanya belek. Masa panglima belek? Kagak bisa Ali. Maka Nabi langsung datang ke rumahnya. Mata Ali cuma diludahin doang, sembuh dan bisa memimpin pertempuran. Besok kalau ada yang sakit, ludahin. Ya, besok nih pagi-pagi itu rame-rame ada yang sakit, kita datang rame-rame, kita ludahin. Yang ada mampus. Kenapa? Ludah Nabi beda dengan ludah kita. Keringat. Bu, ibu punya keringat kan? Bapak punya keringat. Nah, lihat itu. Kalau di dalam Syekh Alwi Al-Maliki, ada sahabat nadangin keringat Nabi. Keringatnya disimpan, berubah menjadi parfum, berubah menjadi minyak wangi. Keringat Nabi. Nentar kalau habis pada kerja bakti laki ibu kumpulin keringatnya. Masukin gelas, taruh pojokan yang gelap. Lihat 2 hari, ada lucunya. Keringat kita aja berbeda. Bahkan Imam Nawawi Al-Bantani, ya, Imam Nawawi Al-Bantani itu di dalam kitabnya Al-Maraqib Al-Ubudiyah, Nabi Muhammad itu tubuhnya punya keistimewaan yang tidak sama dengan kita. Ini baru dari tubuhnya. Ini Nabi Muhammad. Bapak dan Ibu, pertama kata Syekh Nawawi Al-Bantani itu, sepanjang hidupnya Nabi Muhammad tidak pernah menguap. Mata sa'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam qat
sepanjang hidupnya Nabi Muhammad tidak pernah menguap. Kenapa? Karena menguap sebagai bagian daripada godaan syaitan, sedangkan Nabi terlindung daripada godaan syaitan. Kita nguap mulu, kenyang nguap, ngantuk nguap, ada sholat baru sorry para sugi rokaat ini Allah. Kita nguap sebagai manusia. Nabi Muhammad tidak pernah menguap. Luar biasa sekali. Imam Nawawi Al-Bantani. Yang kedua, kata Imam Nawawi Al-Bantani, laler sepanjang hidup Nabi tidak pernah nempel, baik di rambutnya, baik di badannya, baik di bajunya, baik di sorbannya. Laler kagak ada yang pernah nempel di bagian tubuh Nabi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad memang harum semerbak. Kita Pak, belum mati aja udah dilalerin. Beneran, kita belum mati udah dilalerin. Coba Bapak tidur, pojokin udah dilalerin. Dan Nabi Muhammad laler, tidak mau nemplok, laler tidak mau dekat. Dan kata Imam Nawawi Al-Bantani, Nabi Muhammad itu karena dia anta syamsun, ya, anta badrun, anta nur, pauqodur. Nabi Muhammad itu matahari, Nabi Muhammad itu bulan purnama, bahkan cahaya di atas cahaya. Maka Nabi Muhammad tubuhnya tidak ada bayangannya. Siang hari itu saya ada bayangannya, malam hari ada lampu, saya ada bayangannya. Tapi Nabi Muhammad mau bulan purnama, mau matahari, enggak ada bayangannya. Kenapa? Karena dia cahaya di atas cahaya. Kalau saya berceramah di depan ibu-ibu, kagak ada bayangannya, ibu pulang. Nih Pak, saya ceramah, kagak ada bayangan, Bapak pulang aja. Kenapa? Karena manusia kalau nggak ada bayangannya, manusia akan memedih. Tetapi baginda Nabi dengan kemuliaannya tidak ada bayangannya sama sekali. Kenapa? Ini Nabi Muhammad badannya saja penuh dengan kemuliaan dan penuh dengan keagungan. Nih Pak, Bapak-bapak kan sebagai manusia punya jari. Semuanya punya jari. Dan Nabi Muhammad sebagai manusia punya jari. Tapi jari Nabi sama jari kita tidak sama. Waktu Nabi menikahi Zainab di Madinah sama tukang masak, Nabi bilang, masak ya, hari ini akan ada tamu yang datang ke rumah. Karena Nabi menikah dengan Zainab. Tukang masak buat 10 orang. Dia masak aja buat 10 orang. Ya. Begitu datang tamu 20. Kata tukang masak, aman, masak 10, tamu 20. Datang lagi 60. Datang lagi 60. Sehingga tamu di rumah Nabi jumlahnya 300. Masak buat 10. Tukang masak di dalam ketar-ketir. Kenapa? Masak 10, yang datang 300. Tapi kata Nabi, keluarkan makanannya, hidangkan, biarkan semua yang 300 makan. Cuma jari jemari Nabi memegang wadah yang ada makanan itu. Sehingga 300 orang kenyang, yang di wadah tetap utuh. Kenapa? Karena mukjizat Nabi, jari jemarinya bisa memancarkan air dan bisa melipat gandakan makanan. Tuh, hebatnya Nabi. Itu makanya kalau ada makanan-makanan begini nih, ya, ibu jangan pada tinggalin, tolong dengan sangat bawa pulang. Kenapa? Ini nggak sama yang di warung. Ini udah disolawatin, ini udah didoain, ini udah dibacain. Jadi bawa pulang, jangan dibiasakan ini. Kalau bisa yang masih ada di dalam keluarin, biar bisa dibawa pulang sama ibu-ibu. Kenapa? Biar ada barokahnya. Bener, biar ada barokahnya. Dari maulid, ini mulut saya loncer begini emang apa? Ini loncer, ini mulut. Ibu saya guru ngaji. Dan dari sejak saya lahir, dari bayi ibu saya udah keliling-keliling begini. Itu makanya ibu saya pinter banget bungkus berkah. Loncer banget, beneran. Dan nih Pak, mohon maaf ya, kita makanya saya bawa di selampe. Selampe kita kecil segitu. Lihat ya selampe dia gede-gede banget.
Emang buat apaan? Nah ini buat bungkus-bungkus. Beneran. Tuh lihat, dan kita makan ada yang bawa tas. Lalu mau buat tas banyak loh. Buat siapa? Emang buat anak. Buat anak mereka mah. Itu makanya ini makanan. Tuh lihat tuh, jeruk. Dari tadi utuh. Kenapa? Ini nggak apa-apa. Tuh. Utuh. Coba nih jeruk taruh situ. Pak, beneran dia mendengerin saya ceramah untuk tangannya. Lu udah habis. Tuh, orang perempuan. Dalam rangka apa itu? Nyari barokah. Beneran orang perempuan mah beda sama kita orang laki. Ya, ini kalau dia maulid. Itu makanya Rasulullah mulia dengan jasad, sangat mulia sekali. Yang keempat, nah ini dia. Yang berikutnya, yang ketiga, Rasulullah itu sempurna di dalam hal akhlaknya. Aisyah ditanya, bagaimana akhlaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka kata Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Nih Bapak catat nih, ya. Aisyah ditanya, kaifa yasnahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ahli. Aisyah ditanya nih Bu, Ibu pasti seneng ini, ya. Wahai Aisyah, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah kalau lagi di dalam rumah? Apa yang dikerjakan oleh Rasulullah kalau lagi di dalam rumah? Maka kata Aisyah, bi mihnati ahli. Kebiasaan Rasulullah kalau di dalam rumah suka bantu-bantu pekerjaan istrinya. Rasulullah kalau di dalam rumah bantuin pekerjaan istrinya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhitu saubah wa yahsibu naqlah. Kata Aisyah, Nabi Muhammad itu kalau di dalam rumah ngejahitin bajunya sendiri. Rasulullah kalau di dalam rumah betulin sendalnya sendiri. Rasulullah kalau di dalam rumah nyuci piring, nyuci pakaian, neriska. Jadi siapa yang bilang nyuci, neriska pekerjaan bini? Rasulullah ngasih contoh sama kita, nyuci suka sendiri, neriska suka sendiri, menjahit suka sendiri. Pak, istri itu bukan pemeran pembantu. Benar, istri itu peran utama beneran di rumah. Istri itu peran utama di rumah. Bapak boleh buktiin bahwa mereka di istri peran utama. Kalau dia lagi marah, kalau dia lagi ngambek, kalau dia lagi ngomel, rumah angker. Benar? Ya coba Bapak di sini ya. Kalau gini lagi ngomel nih, Masya Allah, kalau dia lagi ngomel, rumah angker, anak masuk kamar. Si bapak kalau gini lagi ngambek, madu kopi terbalik. Tahu itu kenapa? Karena istri peran utama. Dia bukan peran pembantu. Itu makanya, ya Bu, kalau anak surganya di bawah telapak kaki siapa? Ibu. Kalau ibu surganya di bawah telapak kaki siapa? Suami. Jangan nanya ya, Ustaz, kalau suami surganya di mana? Kagak usah ditanya, udah pada tahu ya. Saya kagak usah jelasin ya. Ya Pak ya, Bapak surganya di mana? Nggak usah dijelasin ya. Jadi anak-anak surganya di telapak kaki emak. Emak surganya di bawah telapak kaki bapak. Bapak surganya di mana? Saya nggak usah jelasin ya. Udah pada tahu ya. Di mana? Ya itu di antara dua selangkangan. Memang di mana surganya dia? Pak, Bu, saya kasih tahu. Semua laki-laki lemah sama perempuan. Semua laki-laki. Mau jenderal, mau kapolri sekalipun, kalau udah di rumah kayak ayam sayur. Diketok sama bininya diem aja. Itu kapolri. Saya ada Habib ceramah di pasar Minggu, saya tanya, Bib, antum kan Masya Allah cium tangannya lewat. Saya tanya, di rumah bini suka ngomel nggak? Ya ketawa beli banget si Habib. Apa kata si Habib? Ustaz, di rumah saya jendela pecah, ditimpuk sama bini saya. Dia ditimpuk sama bini itu Habib. Ya, itu kenapa emang semua laki-laki ini kalau sama bini lemah.
dia suruh. Gampang banget nyuruh laki kan ini. Di rumah orang perempuan, sama lakinya, udah lakinya RW. Beneran itu bini, saya juga bingung ya. Dia mau jalan ngaji, enak aja ngomong. Bang, saya mau ngaji ini. Ya, jangan lupa itu ntar jemuran diangkat. Coba itu. Itu orang perempuan tuh begitu. Habis diangkat, jangan lupa bang repitin. Teriskain sekalian. Tuh orang perempuan suka nyuruh sama laki. Yang kedua, semua laki pernah diomelin sama bininya. Dia pernah diomelin. Itu makanya yang mampus duluan laki. Nah beneran, banyakan janda apa duda? Janda, artinya yang mampus duluan. Beneran. Saya mau nanya nih, yang setruk duluan laki apa bini? Laki, perhatiin aja yang pada sakit di kampung. Laki. Kenapa laki? Masya Allah, masih kecil diomelin sama bapaknya. Itu orang laki. Dia sekolah diomelin sama gurunya. Dia kuliah diomelin sama dosennya. Lah dia kawin diomelin sama bininya. Pantes pada setruk. Masya Allah. Ya, Bu, orang laki emang meninggal duluan. Nih di sini aja udah kelihatan yang bakal meninggal duluan. Dan kelihatan di baunya udah ada. Yang duduknya nyender. Biasanya tuh, Bu, ya. Itu makanya ibu surganya di bawah telapak kaki ridho suami. Ayyumam ro'atin matat wa zawjuha radin dakhalatil jannah min ayyi babin sya'at. Kalau istri meninggal dunia, suaminya ridho, maka dia boleh masuk surga dari pintu yang mana saja. Kalau suaminya ridho. Ibu ingat itu, ada ibu-ibu, Masya Allah, meninggal duluan, suaminya ridho. Udah disolat, udah dimandiin, udah dikapanin, udah disolatin. Begitu mau dibawa di kuburan, kan pakai ambulan, jauh nguburinnya. Astagfirullah, mayatnya bukan ditaruh di ambulan, ditaruhnya di mobil JNE. Keliling-keliling tuh jasad kemana-mana kagak dikuburin. Ketahuan itu bini suka belanja online. Kagak ngomong sama lakinya, mayatnya keliling-keliling dibawa sama mobil JNE ya. Jadi kalau belanja online minta izin dulu sama suami. Pagi-pagi begitu tuh, bang COD. Lakinya juga yang bayarin. Kalau makan minta izin, tunggu mayatnya Bu dikeliling. Kenapa? Orang laki Bu emang lemah sama perempuan. Tidak ada satupun perempuan yang lemah sama orang laki, gak ada. Ibu ini kuat. Bapak nggak percaya? Dari mulai UI sampai Pondok Terong sampai Citayam, kan banyak tuh yang jual obat kuat. Itu buat ngadepin siapa? Saya mau nanya, itu obat kuat tuh dari Lenteng dah. Yang jual saya lihat udah ahong, acong, anyong. Judulnya obat kuat. Saya mau nanya, itu obat kuat buat ngadepin laki apa ngadepin bini? Ngadepin bini, buat ibu kuat. Tuh, makanya kita lemah. Cuman ibu ada lemahnya Pak. Dia lemahnya tuh duit. Dia kalau sama duit lemah banget ini. Tuh duit di mana kita simpen tahu aja. Beneran. Nih Pak, istri nih ya. Istri nih kalau lagi ngomel yang enak di ruang tengah. Karena kita kalau udah masuk ke kamar, itu kamar itu Pak kerajaannya istri. Lihat, kalau dia ngambek, dia nangis, dia marah, dia masuk ke kamar. Itu kerajaannya. Karena kita kalau udah masuk kamar emang lemah. Beneran orang laki kalau udah masuk kamar, kita udah siap nih. Ada aja yang dia omongin, bang, jendela belum ditutup. Turun dari kamar mandi, dia tutup dulu jendela. Itu laki itu. Lakinya udah siap-siap ya, udah minum jamu segala macam. Makanya ngomong dia, bang, tolong kayaknya sendal di luar belum dimasukin. Turun lagi. Itu orang perempuan laginya. Lah kita udah siap di kamar. Makanya dia ngejerang air dulu, lama banget orang perempuan laginya. Makanya kita kalau dia marah Pak, jangan masuk ke dalam rumah. Di dalam
dalam kamar. Itu kerajaannya dia. Biarin di luar. Karena dia begitu ngambek, begitu marah, biasanya dia masuk kamar, banting pintu, bublok. Bapak jangan nyusul. Jangan, diemin aja dia nangis. Biasanya dia nangis ngadep tembok kayak empuk gitu. Lagi nangis, kalau bapak masuk, sayang, kenapa? Emang dia lagi tungguin itu jebakan Batman. Diemin aja, diemin. Ntar 15 menit, baru deh bapak masuk kamar. Begitu bapak masuk kamar, kan dia masih nangis, ngadep ke tembok. Jangan ditanya. Bapak ngitung duit aja di kamar. Hitung aja kamar di kasur, hitung aja duit. Resep. Sambil bapak ngomong, ini duit tadi dapat dari lurah 5 juta. Kemana ini dia? Dan dia lagi nangis, diemin aja. Bapak jatoin 3 juta di lantai. Sep! Keluar bapak ke kamar, dari kamar. Keluar aja udah. Ntar 15 menit baru datang lagi. Pora-pora nyari. Duit gua tadi jatuh mana ya? Itu udah gak ada. Yang nangis udah diem. Siapa yang ngambil? Itu yang tadi nangis. Laki-laki lemah sama perempuan, tetapi perempuan memang lemah yang pada yang namanya harta. Itu makanya Rasulullah adalah suri tauladan di dalam rumah. Ya, Pak. Ya, Ibu baru tahu nggak Bu? Ngapa orang laki kalau Senin kerja, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kerja, giliran Sabtu sama Minggu dia malah mancing. Ya. Tuh ngapa? Lah dia kapan di rumahnya? Lah dia kapan sama anaknya? Senin kerja, Selasa kerja, giliran libur Sabtu, Minggu dia mancing. Ngapa itu? Ibu baru tahu, saya baru tahu itu. Beneran saya nanya aja sama orang mancing. Saya lihat tuh orang tukang mancing rata-rata muka sama kulitnya sama. Rata-rata tukang mancing muka mirip-mirip semua pada hitam sama bulu. Dia begitu mancing. Saya nanya, Bang, apa sih Bang demen banget mancing? Kata dia nih, kata orang mancing, Ibu harus tahu tuh. Kenapa? Karena saya kalau lagi melempar pancing, pelampungnya goyang tuh sono, saya bahagia. Itu kata suami Bu. Jadi kalau pelampungnya goyang-goyang, itu dia bahagia. Saya baru tahu. Ya. Dan katanya begitu dia genta ikan emas, kan mulutnya begitu tuh ikan emas. Tuh katanya dia bahagia banget lihat ikan emas daripada Sabtu Minggu di rumah melihat mulut bini. Oh, jadi dia daripada bunyi ngomel di rumah, dia mendingan lihat ikan emas. Katanya tuh Bu rahasianya. Ya, ama itu Bu, ngapa orang laki demen banget ngopi? Orang laki ngopi di warteg demen, ngopi di tukang kopi seneng tuh orang laki. Dia kurang suka ngopi di rumah. Kenapa? Karena begitu dia datang ke warung kopi udah langsung ditanya sama pelayan, Bapak mau ngopi, mau ngeteh, apa mau nyusu? Tuh, dilayani, datang ke warung kopi dilayani. Lah coba lagi pulang di rumah, malam mama, buru-buru dibikinin kopi. Itu makanya orang laki seneng mancing, sama seneng di warung kopi karena situasi psikologisnya menyenangkan mereka. Nah, melalui maulid ini, akhlaknya Rasulullah itu di dalam rumah luar biasa. Ya, ada sahabat nih Pak nanya, ya Rasulullah, saya sebagai laki, apa yang harus saya lakukan sama istri? Satu, wala tuqabbi. Bapak jangan pernah menjelek-jelekan istri di depan siapapun. Jangan pernah menceritakan aib istri sama siapapun. Jangan. Pokoknya istri mau bagaimana kek, cakep aja. Orang tua nanya nih, gimana istri lu? Cakep. Bisa masak? Bisa. Terutama air. Bisa. Pokoknya cakep aja. Karena nggak boleh dijelek-jelekin. Makanya jangan pernah menjelek-jelekan istri dan jangan pernah menceritakan aib istri kepada siapapun, apalagi sama mantan. Jangan pernah. Berbahaya sekali. Ya. Yang kedua, wala tadribil wajha. Nggak boleh mukul wajah istri. Nggak boleh. Itu namanya KDRT. Laki nggak boleh mukul. Nggak boleh. Pak, Nabi melarang. Kalau mau mukul sini nih. Nih, kalau bini nakal udah dibilangin, Ma, jangan reuni. Dia masih reuni juga. Pukul. Kakinya bawah.
rumah aja ngumpul sama bapak, masih nakal juga, pukul sininya nih pahanya. Mah, gak usah ngumpul begitu, masih nakal juga, kurung di dalam kamar, kunci. Udah lewat jendela. Biar jelas sama badan, ya. Biar jelas, baru pukul sininya. Mah, jangan begitu. Kalau masih begitu juga papa cerai. Cuma di samping mukul, bapak lipat di situ 5 juta. Pasti dia nggak kemana-mana, ya. Itu makanya yang ketiga Nabi mengatakan izab tasaita, ya. Kasih istri pakaian yang cakep, perhiasan yang indah. Itu tugas laki. Makanya kalau bini cakep, itu pasti siapa lakinya, lihat kan? Ya. Ada nggak sini Bu RW? Pasti bajunya cakep, ada lakinya. Itu makanya kalau dia cakep itu pasti ada lakinya yang tanggung jawab, termasuk beliin emas. Kapan ibu terakhir dibeliin emas sama laki? Wah, waktu nikah doang. Itu juga cuma 3 gram. 3 gram seumur hidup. Sebulan sekali bini beliin emas. Nih, ibu seneng gak kalau dibeliin emas? Seneng banget. Kalau duit ada beliin emas, betulan. Bini puyeng banget dikerokin sampai hitam. Besok dikerokin lagi hitam. Bini puyeng mau bawa aja ke toko emas. Baik nggak? Baik tuh. Kenapa? Emang istri senang dengan emas. Makanya saya kalau kondangan di gedung, saya tinggal liatin aja tuh bini-bini yang emasnya gede-gede. Kalau di gedung-gedung lihat, kondangan begitu kan, emasnya gede-gede banget. Saya bilang itu lakinya tanggung jawab. Lakinya bisa beliin emas, meskipun saya nanya itu asli apa kabar ya? Gede banget gitu. Tapi itu suami tanggung jawab. Ya, memang salah satu kewajiban suami beliin emas sama istri. Kalau duitnya ada, ntar di rumah berantem lagi gara-gara mau beli. Ya, kita dibeliin emas kagak ada ya. Dan yang keempat, kasih makan istri yang enak-enak. Beneran? Bapak coba lihat kan, bini-bini orang Arab kurus apa gembrot? Gembrot. Kenapa? Karena istri makin gembrot itu makin cakep. Beneran? Itu artinya suaminya ngasih makan yang enak. Makanya sehat-sehat banget hati bininya. Kenapa? Karena di Arab makin besar itu makin bagus. Bini, ya Allah, pakai dikasih makan sama lakinya udah LED. Siapa nama buruk banget begitu ya. Itu lakinya kurang memberikan makan yang enak ya. Itu makanya laki nggak boleh mukul, nggak boleh bongkar aib, kemudian pakai pakaian yang bagus dan kemudian kasih makan yang enak. Nah, buat ibu-ibu masuk surganya gampang banget. Asal diridoin juga sama suami, maka ibu-ibu mau masuk surga gampang banget. Nah, tinggal saya nanya, Pak, saya mau apa? Kira-kira kalau bini bapak meninggal, bapak-bapak pada ridho enggak? Oh, ridho banget tuh kalau ibu mati. Nak kecil saya tanya. Nak yang kecil, nak. Woi, Ustaz tanya nih, kalau kamu disuruh pilih, mana duluan yang meninggal, ayah atau ibu? Anak kecil aja bapaknya. Emang begitu Bu, anak kalau dibawa sama bapak kurang aman. Tapi anak kalau dibawa sama emaknya aman tuh, lihat. Tuh, mama, ini kita sebanyak ini mana bawa anak? Kan coba lihat itu, pada nempel tuh, pada nempel aja tuh emaknya tuh. Pada nempel aman. Itu makanya yang mati duluan istri. Kenapa? Apa suami? Karena Allah sayang sama anak-anak yatim. Makanya anak yatim kalau sama emaknya kenyang, aman. Karena istri, Pak, begitu suami meninggal, yang dia pikirin anak. Dia mah begitu suami meninggal, saya jadi ibu, saya jadi ayah. Tuh ibu. Nah kita mah beda. Bini masih sakit dan udah nyari janda. Nah benar. Saya ada Pak Haji di kampung Jawa, Pejaten Timur, umurnya 80.
umurnya 80. Ya Allah, umur 80, Bu Ajinya umur 75. Sebelum Ramadan, Bu Aji meninggal. Habis lebaran, anak-anaknya semua dipanggil. Anak-anaknya tuh, anak kebetulan anaknya Ustadz juga teman saya. Pulang kalian semua. Ngapain, Mbak? Ya, gomong 40 hari maklum katanya. Pulang anaknya semua. Dari kampung istrinya pada ngumpul ke lebaran. Begitu ngumpul, bener ini Bapak mau 40 hari emak? Iya. Cuman ada syaratnya, kata si Bapak nih. Sebelum 40 hari emak lu, gua kudu punya emak baru. 80, Bu. 80. Lah anak-anaknya pada nanya, Pak, emang gampang nyari bini di umur 80? Kata si Bapak, gua udah punya calon 4. Hati-hati punya calon 4. Yang 3, Ustadz pada kenal itu janda-janda di Pejaten itu dia kenal. Kata si Ustadz anaknya, Bang, nah Bapak kenal aja tuh yang nomor 4. Kita aja kagak ada yang tahu kalau dia janda. Gua ngincernya sejak malu sakit tuh. Nah, coba itu laki-laki. Nah dia ngincernya waktu emaknya masih sakit. Itu makanya bapak ibu lihat apa laki-laki kalau jalan. Biar 70, biar 80 pakai tongkat jalannya. Ayo. Nah coba nenek-nenek 70 juga jalan. Maka ibu mah yang penting cari ridho daripada suami. Siapa yang meninggal duluan kita tidak tahu, tapi emang semua anak kalau dibawa sama emaknya jauh lebih aman, jauh lebih terlindungi. Soal siapa yang meninggal duluan sama sekali kita tidak tahu, tapi yang paling penting adalah menjaga anak-anak kita. Di mana lintas generasinya? Nih buat anak-anakku yang biasa main HP, Rasulullah jadi penggembala kambing umur 4 tahun. Bayangin tuh, 4 tahun udah jadi penggembala kambing. 4 tahun sudah menjadi ngamon kambing di perkampungan Taif pada saat diasuh oleh Halimah Sa'diyah. Umur 8 tahun Nabi sudah menjadi penggembala kambing dan mendapatkan upah dari orang-orang Mekah. 8 tahun udah nyari duit. Nabi Muhammad. Umur 12 tahun Nabi sudah menjadi pedagang ke negeri Syam. Umur 18 tahun Nabi Muhammad sudah menjadi pedagang mandiri. 7 tahun dagang ke negeri Yaman, 7 tahun dagang ke negeri Syam. Itu yang tadi Uwais Al-Qarni, itu negerinya negeri Yaman. Uwais Al-Qarni. Di dalam riwayat lain, dia sebenarnya tidak merawat kambing, tapi dia merawat sapi. Jadi dia beli anak sapi kecil, cuman kandang sapinya dia taruh di atas gunung. Lah ngurusin sapi dari kecil, ya, dari kecil dia bawa, sorenya dia naikin taruh ke atas gunung. Lama-lama kan sapinya gede, akhirnya dia panggul. Orang-orang ngetawain, Uwais Al-Qarni mah kagak ada otaknya. Miara sapi, kalau tadi miara kambing di atas gunung. Tapi ternyata itu latihan karena dia mau menggendong ibunya dari Yaman menuju ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Jadi latihan naik ke gunungnya dimulai dari beternak tadi. Tuh buat anak-anak tuh, anak-anak kita kan sekarang banyak gadget, kasihan kan? Ya. Dari kecil Rasulullah sudah terdidik sedemikian luar biasanya, bahkan sampai menjadi pedagang mancanegara. Dan ini yang harus kita wariskan kepada anak-anak kita, kepada generasi-generasi kita. Kalau tidak diwariskan bagaimana akhlak baginda Nabi, kedepannya akan jadi masalah di tengah-tengah kehidupan kita. Kita baca umum kitab surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan anak-anak remaja kita yang sangat kreatif, karena mereka adalah generasi milenial. Kalau kita generasi kolonial, maka kita kurang begitu nyambung. Tapi itu kreativitas yang luar biasa. Kita doakan semoga remaja kita menjadi pemuda harapan di masa depan. Anak-anak kita mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan amanah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ya karim, waghfir lana ya rahim ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin
irhamna. Allahumma qdi hawaijana wasfi mardana waqdi duyunana wa hassin maqasidana wa yassir a'marana bihaqqil Qur'anil azim wa rasulikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dawam biha salam wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih buat mahasiswa saya Ananda Andika Rizky Fatur Rahman. Kebetulan saya dosen penasihat akademiknya di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Terima kasih banyak sehingga bisa bersilaturahim ke tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada